Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Hidup Orang Benar. Mazmur pasal yang 92 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mazmur pasal yang 92 adalah mazmur pujian yang ditujukan untuk hari Sabat, yang menekankan pentingnya memuji Tuhan dan bersyukur atas perbuatannya. Mazmur ini juga menyoroti perbedaan antara orang benar dan orang fasik, serta keadilan Tuhan atas keduanya. Tentunya berkat bagi orang yang hidup dalam kebenaran dan penghakiman bagi orang fasik. Kehidupan orang fasik digambarkan dalam Mazmur pasal yang 92, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Dalam ayat yang ke-8, apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-10, sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi sebaliknya dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16 adalah gambaran kehidupan orang yang benar yang akan menerima berkat dan semua janji-janji Tuhan. Mazmur 92 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Yang pertama, pohon kurma. Pohon kurma adalah pohon yang hidupnya di padang pasir yang tandus. Tidak ada air, sangat gersang, tapi yang luar biasa. Pohon kurma ini justru tumbuh subur, tumbuh kuat dan berbuah lebat. Apakah rahasianya? Dari awal ketika pohon kurma ini masih dalam bentuk biji, ditanam lalu ditutup dengan batu yang besar. Secara otomatis pertumbuhan batangnya akan terhambat ya karena ada batu yang besar ini. Tetapi ternyata ia ini menguatkan akarnya sampai ke dalam, sampai bertemu mata air. Setelah akar-akarnya kuat, ia mulai tumbuh ke atas sampai batangnya itu sanggup memindahkan batu, menggeser batu, dan ia bertumbuh terus. Menjadi kuat, menjadi tinggi, menjadi kokoh, dan berbuah lebat. Tinggi pohon kurma ini dapat mencapai 25 sampai 36 meter dengan usia pohon mencapai 100 sampai 200 tahun. Dan ini berarti bahwa kehidupan orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan menjadi subur, menjadi kuat dan berbuah lebat asalkan kita berakar dan tertanam di dalam Tuhan. Sehingga kita ini memiliki pola kehidupan yang kuat dalam segala situasi, bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Dapat menerobos semua penghalang, menghasilkan kehidupan yang berbuah, dan dapat dirasakan manfaatnya bagi sesama. Dan yang kedua, orang benar juga digambarkan seperti pohon aras Libanon yang tumbuh subur. Pohon aras memiliki tempat yang penting di dalam Alkitab dan melambangkan kekokohan, kekuatan, dan kemegahan. Kayunya yang kuat dan harum dapat digunakan untuk membangun bait suci dan istana Raja Salomo di dalam Alkitab. Dan selain itu, pohon aras juga menjadi simbol kebenaran dan keadilan. Tinggi pohon aras itu dapat mencapai 30-40 meter. Bahkan pohon aras dapat menghasilkan kayu yang kuat, yang harum dan tahan lama. Dan usia pohon ini bisa bertahan hingga 1000 tahun. Wow, luar biasa. Dan bahkan ketika pohon-pohon yang lain sudah mati,
dan tidak dapat tumbuh lagi. Pohon aras ini tetap kuat hingga 1000 tahun. Ini juga mengartikan bahwa setiap kehidupan orang benar yang mau Tuhan mengalami pertumbuhan iman yang maksimal dan menjadi kuat, ia harus terus menjadi pribadi yang terus mau bertumbuh di dalam Tuhan sehingga kehidupannya bermanfaat dan menjadi berkat. Dan ayat yang ke-14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Setiap orang benar akan yang mengutamakan dan menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang utama dalam hidupnya, maka ia akan bertunas, yang artinya kehidupannya ini benar-benar mau dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi saluran berkat dan kebenaran bagi sesama. Dan ayat yang ke-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ini berarti bahwa kehidupan setiap orang benar akan terus bersinar dan bercahaya, bahkan di usia mereka yang sudah tidak muda lagi. Puji nama Tuhan. Dan ayat yang ke-16, untuk memberitahukan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Biarlah semua orang boleh tahu, boleh melihat, boleh percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang besar, dan Tuhan yang setia memegang setiap janji-janjinya. Amin, puji Tuhan. Dan di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-10 mengatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan pada peringatan-peringatannya. Kesimpulan firman Tuhan adalah marilah kita hidup dalam kebenaran, terimalah setiap berkat Tuhan yang terbaik, dan jadilah berguna dan bermanfaat bagi sesama. Amin, puji Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan telah berbicara kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami mau belajar hidup dalam kebenaran, maka ada berkat yang begitu besar yang telah kami terima dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bahkan kehidupan kami terus berbuah dan bermanfaat bagi sesama kami manusia. Terpujilah namamu Bapa, kami menyerahkan sepanjang hari ini segala aktivitas yang kami kerjakan ke dalam tangan-Mu. Kesetiaan Tuhanlah yang menjadi perisai dan pagar tembok yang melindungi kami semua, menjauhkan kami dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aja